kan himpunan mahasiswa nih, kan pasti ada program-program kerja kan, program unggulannya untuk mahasiswa yang baru tuh. Bisa dijelaskan nggak? Program unggulan kami itu saya sudah membentuk yang kolaborasi dengan kampus lain, terutama dari Malang, terus dari Situbondo, dan juga sama senior-senior dari universitas sendiri. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat The Studio, kembali lagi di podcast Dawatuna, tempat ngobrol santai tapi penuh makna. Nah, kok terus ya? Apa awalan yang enak ini? Saya semua teman-teman Dakwatuna, kembali lagi di episode kali ini. Saya akan mengundang kembali salah satu direktur terpilih. Nah, kalau episode sebelumnya kita mengundang Kak Wardah yang cantik dan ceria nih dari Pendidikan Agama Islam. Kali ini kita akan mengundang dari prodi apa? Nah, itu kita kenalan dulu. Langsung saja, Kak. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi dari program studi Ekonomi Syariah. Ekonomi Syariah, prodi prodi Ekonomi Syariah. Angkatan berapa, Kak? Angkatan 24. Angkatan 24. Ini aku manggilnya apa? Kak Lutfi. Ya, boleh. Oke, Kak Lutfi. Teman-teman, hari ini kita sudah ngobrol bersama dengan Kak Lutfi, salah satu direktur terpilih dari program studi Ekonomi Syariah. Bener ya, Kak ya? Ya. Oke. Nah, ini nggak beda jauh ya yang kita bahas, pastinya seputar tentang himpunan mahasiswa. Nah, tapi di sini kita akan mengenal lebih dalam nih, gimana sih himpunan mahasiswa Ekonomi Syariah nih? Kayak apa sih? Apa sih program unggulannya ke depannya untuk calon-calon mahasiswa baru ini bagaimana sih? Nah, itu kita akan tuntas habis jawab tuntas sama Kak Lutfi nanti. Oke, Kak, siap, Kak? Siap. Oke. Bisa diceritain sedikit gak sebelumnya nih tentang HMPS Ekonomi Syariah nih? Sebelumnya? Iya dong, sebelumnya. Masa sesudahnya? Siap. Jadi menurut saya, pas saya waktu maba itu, HMPS Ekonomi Syariah itu sangat penting menurut saya. Karena itu saya dari situ saya bisa mengenal yang namanya wirausaha. Karena di dalam ekonomi syariah itu lebih fokuskan kepada wirausaha. Jadi dari situlah saya terbentuk mindset wirausaha. Yang sebelumnya tuh memang sudah terbayangkan ya sebelum mau waktu masuk ekonomi syariah. Terus waktu di HMPS Anda merasa ada wadah gitu. Nah, jadi ini penting diketahui ya untuk para calon mahasiswa baru terutama di jurusan ekonomi syariah. Jadi siap untuk mewadahi nih. Ya, siap. Itu selain dari kewirausahaan ada lagi nggak, Kak? Mungkin kalau menurut saya sendiri itu fokus ke itu saja. Ke itu saja, tapi tidak menutup kemungkinan yang lainnya juga ada ya. Ya, tapi sedikit cuman. Sedikit gimana tuh maksudnya? Maksudnya kan kalau di ekonomi kan lebih fokuskan ke wirausaha. Jadi kalau yang lainnya itu hanya sebatas apa itu? Hanya sampingan saja. Ya, sampingan gitu ya. Tapi fokusnya di kewirausahaan tersebut gitu. Ya boleh lah. Apalagi buat teman-teman yang memang udah masuk ekonomi syariah, pasti tujuannya di situ pasti ya. Ya, pasti. Nah, kalau semisal nanti ada perkembangan lain, wah itu bagus gitu, untuk menampung wadah minatnya teman-teman mahasiswa baru. Nah, ngomong-ngomong nih tentang mahasiswa baru nih ya, Kak ya. Ya. Ini kan nantinya HMPS ini akan menampung mahasiswa baru nih. Harapannya nih untuk HMPS sendiri bagi mahasiswa baru ekonomi syariah itu bagaimana? Pastinya harapan saya untuk maba itu bisa setelah keluar dari kampus ini itu bisa menjadi mahasiswa yang mempunyai wirausaha sendiri-sendiri. Jadi kayak prospek kerjanya tuh jelas. Ya. Jadi kalau di ekonomi syariah ya, Kak ya. Itu harapannya dari direktur terpilih kami ini bahwa nanti setiap mahasiswa, bukan mahasiswa baru aja berarti ini ya. Itu semua ekonomi itu bisa kayak nanti ketika keluar prospek kuliahnya itu jelas, kerjanya itu jelas gitu. Bukan yang lain gak jelas ya guys ya gitu, tapi buat kalian yang mau masuk ekonomi syariah itu gak bimbang gitu ya, Kak ya. Nah, gitu.
Boleh diceritain sedikit dulu nggak tentang kayak ini kan ngobrol mahasiswa baru nih. Ya. Kakak 2024. 24. Berarti udah 1 tahun lah ya. Ya. Bisa ceritain nggak dulu waktu awal jadi mahasiswa baru, tantangannya tuh apa? Tantangan saya, kan saya dari asli saya Ranuyoso. Ya. Terus saya itu sendiri, tidak ada teman dari Ranuyoso ke sini. Jadi tantangan saya itu adalah malu. Malu. Pastinya itu sulit itu untuk dibentuk karena saya awal-awal masuk ke sini itu tidak ada teman. Terus yang saya kenal itu bukan sesama angkatan 24, melainkan sama kakak kelas sendiri. Kakak tingkat ya? Ya. Jadi dari situlah ada Himaisa. Dari situlah saya bisa mengenal angkatan-angkatan sendiri. Oke, jadi kalau belajar dari Kak Lutfi ini untuk mahasiswa baru nanti jangan merasa kayak sendiri berarti ya Kak ya. Buktinya sekarang Kak Lutfi sekarang bisa ada di sini, duduk di sini, itu sudah hebat berarti. Jadi direktur terpilih nih ya. Oke, terus nanti untuk mahasiswa baru sendiri gimana tuh? Kayak apa ya? Solusinya lah gitu. Kalian jangan merasa malu, jangan merasa sendiri gitu. Gimana misal tuh? Dari kemarin saya sudah berhubungan dengan PMB untuk meminta nomor maba-maba tersebut untuk apa? Untuk biar kita bisa langsung kenal sebelum masuk kuliah. Oh, berarti sudah komunikasi sendiri nih? Iya, sudah. Oke, itu komunikasi yang berjalan saat ini sudah dilangsungkan apa gimana Kak? Sudah dilangsungkan. Untuk responnya bagaimana? Untuk respon itu kesulitan kami itu untuk anak pondok. Oh ya. Itu mau diajak keluar itu sulit. Kalau untuk yang dari luar itu enak. Kemarin saja kami sudah ngopi bareng itu. Bahas nanti seputar kuliah bagaimana ya pastinya. Boleh. Ini asik loh berarti. Jadi teman-teman mahasiswa baru itu udah kenal dulu paling enggak ada ringan-ringan berarti nanti kalau kuliah begini gitu ya. Oke. Nah, untuk yang di dalam pondok ya kita komunikasikan setelah di sini saja mungkin ya. Siap. Kan ada teman-teman ya yang lain mendampingi. Nah, ngobrol-ngobrol nih, kan himpunan mahasiswa nih, kan pasti ada program-program kerja kan, program unggulannya untuk mahasiswa yang baru tuh. Bisa dijelaskan nggak? Kalau untuk apa unggulan? Iya, program unggulannya. Program unggulan kami itu saya sudah membentuk yang kolaborasi dengan kampus lain, terutama dari Malang, terus dari Situbondo dan juga sama senior-senior dari universitas sendiri. Wah, di luar ekspektasi ini. Saya pikir kolaborasinya dari fakultas lain, ternyata sudah dari universitas lain ya. Itu udah konkret ya Kak ya? Iya, alhamdulillah. Itu untuk ekonomi syariah sendiri? Iya, ekonomi syariah. Berarti dari HMPS Ekonomi Syariah dari Universitas Malang Ya, gitu. sama. Keren ini keren banget ya karena ini bukan cuma akan membawa prodi ekonomi syariah, tapi juga akan membawa universitas kita pastinya. Good job untuk direktur terpilih kita nih sudah sangat jelas sepertinya ya untuk ekonomi syariah. Semoga terjalan ya Kak ya. Amin. Oke. Kita ngobrol-ngobrol tuh tentang program unggulan. Oke, itu aja ya. Jangan disipil semua. Ya, siap. Ini aja udah wow banget ini. Oh ya, terus kayak mahasiswa itu kan kayak Kakak tadi waktu dulu masih awal jadi mahasiswa baru kayak aduh saya sendiri nih. Iya. Nah, gimana nih buat teman-teman nanti tuh dari HMPS mendampingi gitu supaya mereka tuh nyaman terus kayak percaya gitu kalau bisa apa ya kayak bisa berkuliah sih kayak di organisasi ini loh gitu, terpercaya gitu membantu gitu gimana tuh? Kami sama teman-teman sudah membentuk yang namanya itu yang kami sudah memikirkan untuk maba tersebut. Bagaimana caranya sekiranya maba masuk ke sini itu tidak bimbang lah. Itu kami kemarin saja pas petesan itu sudah kami dampingi. Iya, sudah kami dampingi. Itu kan adalah salah satu bentuk komunikasi juga. Ya. Jadi dari situlah maba-maba tersebut sudah enak, responnya sudah terbentuk seperti itu. Aman ya kalau ekonomi syariah ini karena direkturnya sangat telaten sekali sepertinya nih.
Berarti kalau untuk kesolidaritasnya aman nih ya. Aman. Karena sudah komunikasi terlebih dahulu. Kalau untuk diketahui ekonomi syariah tuh lumayan banyak juga ya peminatnya ya. Iya, Alhamdulillah. Terus ngobrol-ngobrol nih. Untuk mentoring nanti mereka nih, cara tahapannya tuh seperti apa kira-kira mentoring mereka dalam kewirausahaan? Misal nanti apakah coba kalian buka usaha ini atau gimana tuh? Ya pastinya saya akan melakukan yang namanya kajian terlebih dahulu untuk membentuk yang namanya mindset wirausaha. Kita kasih pembekalan lah ya. Ya. Lalu setelah materi-materi tersebut, lalu kita akan langsung terjun ke masyarakat. Itu kira-kira nanti para mahasiswa baru itu diberi nggak ruang sendiri supaya mereka menyuarakan aspirasinya gitu? Iya, pasti itu. Karena setauku kayaknya ekonomi syariah tuh udah buat itu ya, kayak wirausaha. Yang aku tahu kemarin itu minuman sticky Iya. apa gitu ya. Itu lumayan omsetnya besar juga kayaknya ya. Ya lumayan. Itu keren nih, berarti ekonomi syariah ini kerjanya nyata ya. Sudah jelas gitu. Jadi buat nanti mahasiswa baru, terutama prodi ekonomi syariah, jangan ragu buat masuk ekonomi syariah. Untuk sekarang itu saya akan membentuk, dan juga saya sudah mempunyai wirausaha sendiri, dan Boleh diceritain dong apa tuh? itu wirausaha saya itu rumah, terus jamu sama perikanan. Itu awal bentuknya tuh gimana tuh? Tips lah buat nanti mahasiswa ini gimana? Awal mula itu saya membentuk wirausaha tersebut itu berangkat dari organisasi PMII. Oke. Yang dimana saya itu berkolaborasi dengan bukan berkolaborasi, pastinya menjadi Ada partner ya? Iya, dari senior untuk diajak lah awal mulanya gini, terus saya langsung terjun ke masyarakat sama teman saya ke dunia. Sebelum saya terjun ke perumahan, itu saya terjun dulu ke dunia jamur. Itu dikelola gitu jamurnya? Iya, dikelola sendiri sama pembuatannya. Itu untuk wirausaha milik kakak sendiri ya? Ya. Berarti nanti harapannya dapat mendampingi para adik-adik mahasiswa baru untuk seperti itu ya? Yes. Oke, siap. Oke. Terakhir nih Kak Mono, ini di luar dialog ini ya, banyak sekali pengalaman yang bisa kita ambil dari Kak Lutfi ini, padahal baru semester 3 ya. Berarti di sini terbukti, kalau malah kita serius di kuliahnya, kita dapat ilmunya di kampus, prakteknya di luar itu langsung jadi. Jadi bukan lulusan itu nggak bisa apa-apa, tergantung kaliannya yang mau niat atau enggak. Nah, buat Kak Lutfi nih, terakhir lah, gitu. Tolong kasih motivasi nih untuk adik-adik mahasiswa baru nih yang akan masuk Unisha, terutama di ekonomi syariah. Motivasi hari ini. Gimana ini dong Kak, kan buat nanti juga ini. Iya. Nanti dan untuk selanjutnya. Jangan takut untuk berproses, jangan takut untuk gagal, karena dari kegagalan tersebut adalah kunci kesuksesan. Oke, tangan dulu dong. Keren. Jadi untuk mahasiswa baru nih, inilah wajah direktur terpilih kalian. Jadi untuk calon-calon ekonomi syariah kalian nggak akan nyesel masuk ke sana, terutama di himpunan mahasiswanya. Benar ya Kak ya? Ya, benar. Oke. Makasih ya buat Kak Lutfi udah sharing-sharing tentang pengalaman kewirausahaannya, kemudian juga seputar himpunannya, tentunya untuk mahasiswa baru ke depannya nanti. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton episode kali ini. Ini bukan cuma untuk anak ekonomi syariah, ini bukan untuk Unisha, tapi juga untuk semuanya nih, karena kita belajar wirausaha nih dari Kak Lutfi nih secara nggak langsung nih. Dan jangan lupa buat nantikan terus video-video kita, episode-episode berikutnya, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.